Garut, kabupaten yang terkenal akan keindahan alamnya. Kabupaten ini termasuk daerah yang disebut dengan Parahyangan, yaitu tempatnya para dewa-dewa bersemayam. Garut juga dijuluki Swiss Van Java, karena kota ini dikelilingi oleh gunung-gunung, danau, sungai, dan laut, seperti halnya kota Swiss di Eropa. Garut juga dikenal dengan kebudayaan dan juga ciri khas makanannya yang sangat enak dan beragam. Hal ini membuat Garut selalu menjadi pilihan bagi para wisatawan asing maupun domestik untuk berwisata ke Kabupaten Garut. Kunjungan wisatawan ke Garut selalu tinggi di setiap minggu ataupun momen liburan masyarakat. Hal ini didukung oleh tersedianya hotel-hotel berbintang yang sangat nyaman untuk dijadikan tempat staycation bagi para wisatawan, apalagi sekarang akan didukung oleh infrastruktur berupa jalan tol, jalan alternatif, dan juga transportasi darat seperti stasiun kereta api dan terminal dengan layanan yang berkualitas, membuat Garut akan semakin diminati oleh para wisatawan untuk berwisata. Selain kota wisata, Garut juga termasuk salah satu kota kreatif di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Garut adalah masyarakat yang kreatif dan produktif serta terampil dalam setiap bidang yang dilakukan. Sektor potensial di bidang wisata dan ekonomi kreatif. Wisata alam. Pesona alam Garut tidak diragukan lagi. Sudah habis kata untuk mengabarkan keindahan kabupaten ini, sehingga membuat para wisatawan yang ingin memanjakan diri ke alam yang bebas menjadikan Garut sebagai pilihan utama. Untuk para pendaki atau wisatawan yang ingin berkemah, gunung-gunung yang ada di Garut selalu menjadi tempat favorit bagi mereka, seperti Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Telaga Bodas, Puncak Sagara, dan yang lainnya. Selain gunung, Garut mempunyai banyak hutan yang sekarang dijadikan sasaran bagi para pelancong ataupun masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, baik untuk berkemah, bertamasya, atau sekedar untuk bersantai sejenak dari aktivitas bersama kerabat dengan cara meminum kopi di tengah hutan, seperti halnya di Karaca Valley yang berada di Kecamatan Garut Kota, ataupun kawasan Cirorek yang berada di Kecamatan Cilawu. Bagi para pecinta laut dan pantai, Kabupaten Garut adalah destinasi yang selalu masuk ke dalam daftar kunjungan, karena Garut memiliki pantai terpanjang di Jawa Barat. Salah satunya adalah Sayang Heulang, yang baru saja direvitalisasi oleh pemerintah agar semakin cantik dan memberikan kepuasan dan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya. Selain Sayang Heulang, pantai yang terkenal di Garut adalah Santolo, Puncak Guha, Cidora, Cijeruk, Tancang, dan yang lainnya. Selain gunung dan pantai, Garut juga mempunyai tempat indah lainnya yang bisa dijadikan destinasi wisata, seperti air terjun atau yang sering disebut dengan curug, ataupun juga danau yang disebut Lewi dalam bahasa Sunda. Lewi Tonjong adalah salah satu danau yang mendapatkan penghargaan sebagai surga yang tersembunyi dari Kementerian Pariwisata yang berada di Kecamatan Cihurit. Sebagai komitmen untuk memajukan Kabupaten Garut menjadi kota wisata, pemerintah Kabupaten Garut mendorong dibangunnya desa-desa wisata di wilayah Garut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, di antaranya seperti Desa Wisata Ciburial yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Wisata swafoto atau wisata selfie adalah fenomena baru di masyarakat seiring berkembangnya dengan teknologi digital. Menangkap momen saat berada di alam ataupun beraktivitas menjadikan tren ini menjadi sebuah bisnis baru di kalangan masyarakat. Hal ini mendorong banyak tempat-tempat wisata selfie di alam bermunculan di Kabupaten Garut, seperti di Kamojang Eco Park, Kamojang Village, dan juga di kawasan Cirorek. Hotel ataupun penginapan merupakan sarana atau fasilitas yang wajib berada di kawasan wisata. Garut mempunyai banyak hotel berbintang yang bisa dijadikan tempat wisata untuk menginap, bahkan dijadikan pilihan untuk staycation. Tempat yang nyaman dilengkapi fasilitas air panas alami, seperti halnya di kawasan Cipanas, Garut. Selain di daerah Cipanas, ada juga hotel yang mempunyai fasilitas yang cocok untuk berlibur, seperti di Hotel Sampireun. Selain kamarnya yang nyaman, suasana yang asri dan udara yang sejuk membuat para penghuni hotel ini semakin betah. Bahkan dilengkapi oleh danau, di mana penghuni hotel bisa mendapatkan pengalaman yang unik dengan menaiki perahu yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Kuliner. Banyak orang yang sudah tahu Garut adalah surga bagi para pemburu makanan.
Selain makanan khas, masyarakat Garut sangat terampil dalam membuat sajian makanan ataupun jajanan yang sangat unik dan enak. Dari mulai makanan yang manis, asin, sampai juga makanan-makanan yang pedas. Hal ini tentunya membuat Garut menjadi daerah yang memanjakan lidah bagi para penikmat makanan. Selain itu, Garut juga terkenal dengan restoran dan kafe-kafe yang memanjakan hidangan kopi Garut yang berkualitas. Ditambah dengan dekorasi yang instagramable, membuat kafe-kafe di Garut selalu ramai oleh pengunjung. Crafting atau kerajinan tangan. Masyarakat Garut terkenal dengan tangan-tangannya yang terampil. Terbukti banyaknya hasil kerajinan tangan dari kota Garut yang diminati dan menembus pasar nasional bahkan sampai internasional. Seperti kerajinan dari kulit yang sudah dikenal puluhan tahun yang lalu. Dan ada juga kerajinan hasil ukiran tangan pemuda Garut yang mempunyai brand Skilo yang sudah dikirim ke beberapa negara di luar negeri. Fotografi. Fotografi adalah bidang yang menjanjikan masa depan bisnis yang sangat cerah, membuat geliat usaha ini mempunyai pasar yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya studio foto yang bermunculan di kota Garut, dari mulai studio foto untuk produk, prewedding, nikahan, ataupun hanya foto untuk bergaya di depan kamera. Video, film, dan animasi. Salah satu indikator Garut menjadi kota kreatif adalah di bidang video, film, dan animasi. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa ternyata anak-anak muda di kota Garut sangat terampil dan kreatif. Banyaknya videografer, editor, animator, dan sinias baru yang bermunculan dengan karya yang sangat luar biasa. Untuk bidang film sendiri, kota Garut sudah banyak dilirik oleh produser ataupun rumah produksi untuk menjadi lokasi pembuatan film. Dikarenakan keindahan alamnya yang sangat indah dan jarak yang tidak jauh dari ibu kota, membuat Garut menjadi pilihan utama. Film seperti Preman Pensiun, Makmum II, dan banyak lainnya sudah melakukan pembuatan film di kabupaten ini. Aplikasi. Bukan hanya Jakarta dan Bandung, Kabupaten Garut juga ternyata menjadi tempat lahirnya aplikasi-aplikasi digital yang menjadi terobosan baru untuk membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti aplikasi Pangling untuk potong rambut, Beliin untuk belanja, dan Jajab Garut untuk mengantar Anda kemana-mana. Semua aplikasi tersebut adalah hasil karya dari anak muda di Kabupaten Garut. Seni dan pertunjukan. Kabupaten Garut ternyata gudangnya para seniman. Banyak karya-karya seni luar biasa yang lahir di tempat ini. Pos Teatron adalah salah satu dari banyaknya padepokan atau tempat yang sering mengadakan pertunjukan untuk beradu peran, dan juga tempat galeri lukisan para seniman-seniman handal di Kabupaten Garut. Peluang yang ditawarkan untuk investor di sektor wisata. Investasi hotel berbintang di kawasan Sayang Heulang. Kerjasama untuk pemanfaatan pantai Cicalobak. Pembuatan dan pengelolaan kawasan wisata di daerah Cirorek. Pemanfaatan kawasan perkebunan teh di Dayeuh Manggung. Kerjasama untuk pemanfaatan kawasan Gunung Geder di daerah selatan Garut. Jumlah investasi di kota Garut selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 6,05 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rudi Gunawan, Bupati Garut, mengundang seluruh pengusaha dan investor seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ayo berinvestasi ke Kabupaten Garut. Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, hanya 240 km dari ibu kota Jakarta. Kita mempunyai infrastruktur yang lengkap, baik energi maupun yang terkoneksi dengan tol ke Jakarta, dan juga ke Kalijati dan ke Pelabuhan Patimban. Di Kabupaten Garut mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas karena penduduk kami 2,7 juta. Kami punya BLK, kami punya infrastruktur lain seperti tersedianya sarana-sarana listrik, sarana air,
dan juga lingkungan hidup yang memberikan dukungan. Kami akan menyediakan segala kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Ayo ke Garut, kami yakinkan Anda akan mempunyai nilai investasi yang untung di Kabupaten Garut. Dan tentunya kami akan berusaha melayani dengan sebaik-baiknya. Selamat datang di Kabupaten Garut, ayo berinvestasi di Kabupaten Garut. Anda akan menjadi tamu kami, akan menjadi keluarga kami, dan kita semua berusaha di Kabupaten Garut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dijaya, Kepala DPMPT Kabupaten Garut. Dalam rangka mewujudkan misi keempat Kabupaten Garut, yaitu kemandirian ekonomi masyarakat, berbasis potensi lokal dan industri pertanian, serta pariwisata yang bersaing, disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, DPMPT Kabupaten Garut siap berkontribusi melalui peningkatan investasi daerah. Kabupaten Garut memiliki potensi dan peluang investasi yang layak dikelola dan dikembangkan oleh investor. Kami memiliki alam yang indah, lahan yang luas, dengan harga terjangkau, sumber daya energi dan air yang melimpah, serta sumber daya manusia yang kompetitif. Kami akan memberikan pelayanan perizinan terbaik melalui OSS RBA. Pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah, di mana saja dan kapan saja. Kami pun berkomitmen untuk memberikan kenyamanan kepastian jaminan dan keamanan berusaha bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Garut. Salah satu komitmen dalam pelayanan kami akan membangun mall pelayanan publik pada tahun 2022. Kami mengajak kepada para investor untuk segera menanamkan modalnya di Kabupaten Garut. Ayo berinvestasi di Garut.